Media sosial di bidang kesehatan khususnya itu memang tidak bisa kita mungkiri dan informasi-informasi itu sangatlah banyak dan perlu kebijakan khusus dari pemerintah dan kita sebagai masyarakat dan tenaga medis untuk memilah-milah ya info-info itu sebagai informasi yang valid atau nanti berguna atau tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ashifa episode 1. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema self-diagnosis di media sosial, edukasi atau malah bahaya. Nah, dengan judul scroll, diagnosis, dan panik. Di era digital sekarang, informasi kesehatan sangat mudah diakses melalui media sosial. Namun, tanpa sadar, banyak orang yang akhirnya merasa kalau dirinya itu mengalami suatu penyakit hanya karena relate dengan konten yang mereka lihat. Nah, untuk membahas topik ini secara mendalam, podcast Ashifa kali ini mengundang seorang dokter yang sangat hebat. Beliau merupakan dokter spesialis saraf, sekaligus wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau adalah Dr. Syahdevi Nandar Kurniawan, spesialis konsultan saraf. Halo dokter, apa kabar dokter? Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi gini dokter, di era digital saat ini kan masyarakat semakin gampang untuk mengakses informasi kesehatan, baik itu melalui media sosial maupun dari media lainnya. Namun fenomena ini juga diiringi dengan meningkatnya perilaku self-diagnosis dokter. Menurut dokter sendiri nih, sebenarnya media sosial ini, bagaimana cara media sosial ini dapat memengaruhi cara seseorang memahami kondisi kesehatannya sendiri, dokter? Terima kasih. Jadi untuk media sosial di bidang kesehatan khususnya itu memang tidak bisa kita mungkiri dan informasi-informasi itu sangatlah banyak dan perlu kebijakan khusus dari pemerintah dan kita sebagai masyarakat dan tenaga medis untuk memilah-milah ya info-info itu sebagai informasi yang valid atau nanti berguna atau tidak berguna. Jadi memang perlu filter dari kita sendiri nanti untuk memilah info-info yang ada di media sosial atau di istilah medisnya sekarang adalah telemedicine, seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Jadi kalau dari sudut pandang medis sendiri nih dokter, mengapa seseorang itu dapat dengan mudah merasa dirinya mengalami suatu penyakit setelah menonton konten kesehatan tertentu dokter? Ya, jadi di media sosial itu kan kita harus memahami bahwa ada yang memang infonya apa itu ada referensinya atau ada ilmunya atau yang hanya sekedar informasi dan itu kadang-kadang ada kita sebut hoax gitu ya. Nah itu kita harus berhati-hati bahwa kadang-kadang info yang tidak berkorelasi itu tentunya membuat masyarakat atau yang pembacanya itu nanti istilahnya khawatir ya. Contoh ya kita ada info tentang sakit kepala, nah takutnya nanti kok ada bandingnya tumor otak atau stroke. Nah, itu kan menjadi takut. Nah, itulah beberapa info yang mungkin kalau di media sosial kita tidak bisa bertukar pikiran atau berdiskusi sehingga itu oleh masyarakat akan dipahami oh ini berbahaya padahal itu kan belum tentu. Nah, jadi yang menentukan bahaya tidak diagnosisnya adalah dokter. Nah, seperti itu. Berarti kalau konten kreator biarpun dia di bidang kesehatan tapi bukan dokter nggak bisa mendiagnosis gitu ya dokter? Iya, jadi secara hukum ya telemedicine itu sudah diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Kesehatan tahun 2003 ya nomor 17 yaitu memang harus ada standarnya. Harus ada standarnya. Ada standarnya ya. Harus ada standar dan itu harus kriteria ada beberapa poin lah seperti itu. Dan salah satunya adalah
dilakukan oleh dokter ya. Dan itu harus ada tanya jawab di sana, tidak bisa hanya tulisan terus dibaca. Nah, itu belum. Nah, itu memang harus dipahami hati-hati di sana seperti itu. Begitu ya dokter. Nah jadi kan dokter, kalau kita lihat-lihat nih konten seperti yang dokter bilang tadi mengenai kesehatan, itu kan sudah beredar luas dokter. Namun juga tidak bisa kita pungkiri kalau konten-konten self diagnosis seperti ini tuh bisa saja dianggap membantu untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri dokter. Namun sebenarnya sampai sejauh mana self diagnosis ini masih bisa dianggap sebagai bentuk edukasi atau kapan hal tersebut malah menjadi bahaya dokter? Jadi ada istilahnya itu konten yang bisa dianggap berbahaya atau dianggap kurang berguna istilahnya begitu ya. Ada beberapa kriteria istilahnya ya. Kalau misalnya tidak menyebutkan referensinya, ya dia dari mana cara info itu, kemudian menyebutkan info ini selalu benar dan hanya pengalaman pribadi. Nah itu kan hal-hal yang istilahnya berbahaya ya untuk medis ya. Kemudian juga menggunakan obat-obat yang tidak terstandar misalnya, atau prosedur-prosedur yang tidak standar. Nah, menyebutkan hal-hal itu kita harus berhati-hati di konten-konten itu. Kita tidak langsung mempercayainya. Nah, seperti itu. Tapi harus dikonfirmasi oleh dokter atau info-info yang di media yang lebih terverifikasi. Misalnya. Jadi kayak narasumbernya adalah dokter yang berkompeten, sudah bergelar konsultan misalnya. Nah, itu kan lebih nanti infonya akan lebih valid seperti itu. Baik dokter, berarti kalau untuk edukasinya sendiri dokter, seperti saya sering bermain media sosial gitu, kayak jamu wortel ini berfungsi untuk mata gitu dokter. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya yang buat konten seperti itu bukan dari bidang kesehatan, apakah kita bisa langsung menyatakan itu hoax dokter? Apa gimana dokter? Ya, jadi ada istilahnya, ada istilah-istilah ya, ada yang disebut hoax ya. Ada yang disebut apa itu yang tidak sesuai itu, selain hoax itu tidak valid lah istilahnya ya. Nah itu kalau itu info itu diberikan oleh orang non medis ya, tentunya kan nggak correlated ya. Jadi infonya tentang medis tapi diberikan oleh media sosial atau konten yang bukan dari medis, tentunya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau dia nanti misalnya tadi ya tentang wortel ya untuk kesehatan mata, lah itu kan secara umum memang sudah dipahami bahwa memang itu ada vitamin A-nya dan itu sehat untuk mata, dan itu diberikan oleh tenaga konsultan spesialis mata, tentunya akan info yang sangat bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi memang harus menilai ini dari mana kontennya dan referensinya dari mana, lah itu penting. Berarti kita harus menyaring siapa yang membagikan infonya, ya. Dari mana juga infonya, begitu ya dokter? Seperti itu. Baik dokter. Nah jadi untuk pertanyaan selanjutnya dokter, dari sisi kesehatan mental sendiri, sekarang banyak mahasiswa maupun anak muda yang merasa mudah cemas setelah terlalu sering melihat konten kesehatan di media sosial dokter. Jadi menurut dokter sendiri, bagaimana paparan konten kesehatan yang berlebihan dapat memicu kecemasan, overthinking, atau bahkan siberkondria. Siberkondria ini kondisi mencari informasi secara daring yang berlebihan, sehingga mengalami kecemasan yang membuat individu salah mendiagnosis diri sendiri dengan penyakit serius berdasarkan gejala ringan. Jadi menurut dokter sendiri, bagaimana paparan tersebut bisa memicu kecemasan dokter? Ya, biasanya itu berkorelasi dengan status mental dari membaca ya, dari seseorang tentunya. Jadi kalau mencari, tentunya di media sosial ini info medis itu hanya sebagai info awal saja, tidak perlu itu sebagai pijakan utama ya. Terus kemudian banyak membaca ya, dengan membaca membuka wawasan dan membuka ilmu untuk
medis tentunya, lah itu akan semakin banyak insight-insight bahwa yang disampaikan di media sosial itu benar atau tidak benar. Nah, itu akan memperkuat mental kita, mental pembaca bahwa oh ini kurang baik, oh ini hoax, oh ini bagus ini, nah, ini valid. Nah, itu akan membuat membaca tidak mudah cemas tentunya, ya, tidak mudah berpikir sendiri, oh nanti saya kena tumor otak, oh saya kena stroke, nah itu kan, oh saya kena kanker, lah itu belum tentu, sesuatu harus ada pembuktian secara ilmiah oleh tenaga medis. Nah tentunya makanya semakin kita paham tentang sesuatu, akan lebih mudah bagi kita untuk menilai info-info tertentu atau menyaring info-info yang tidak baik, gitu. Baik dokter, kita lanjut sesi 2 dokter. Iya, terima kasih.